Di episode sebelumnya, Kaisar melepaskan sinyal bahaya, meminta bantuan prajurit kerajaan yang ada di perbatasan. Kepala prajurit kerajaan melihat sinyal tersebut dan segera menuju ke sana. Saka, sang putra bupati, cemas dan takut, bertanya, "Itu apa?" Ia pun bertanya langsung ke Kaisar, "Apa itu tadi?" Kaisar mengatakan, "Kamu takut ya?" Saka pun marah dan hendak memukul Kaisar. Tapi Kaisar pun melawan. Namun ia ditendang dan dipukul oleh Saka. Saka makin marah dan hendak menyiksa Kaisar. Maka ia pun mengikat Kaisar dengan tali dan menyeretnya menggunakan kuda sambil berlari. Kaisar pun kesakitan karena disiksa. Setelah menyeret Kaisar dengan kuda, ia pun tertawa. Memangnya kamu siapa?" Dia pun hendak memukul Kaisar lagi. Tapi tiba-tiba prajurit desa berkata, "Utusan kerajaan tiba," yaitu prajurit kerajaan yang tadi melihat sinyal dari Kaisar. Mereka pun panik dan segera membawa Kaisar ke dalam penjara untuk disembunyikan. Saka menyambut utusan kerajaan dengan ramah dan penuh sopan santun. Utusan kerajaan ini bernama Tamael. Dia bertanya ke Saka, "Apakah kamu melihat pemuda yang berusia seperti kamu dan tingginya seperti kamu?" Mereka pun panik atas pertanyaan tersebut. Tamael curiga melihat gelagat mereka. Dia pun melihat ada bercak darah di lantai. Dia bertanya, "Ini darah siapa?" Saka pun menjawab, "Ini darah rakyat biasa yang tidak mau membayar pajak tuanku." Tamael menjawab, "Lancang kamu. Katakan, di mana kamu tempatkan dia?" Ia menjawab, "Di dalam penjara, tuan." Tamael kaget dan berkata, "Apa? Di dalam penjara? Berani benar kamu. Cepat, bawa aku ke sana. Cepat." Sementara itu, di dalam penjara, Kaisar memohon kepada prajurit desa untuk dipertemukan dengan Tamael. Tapi mereka malah mengolok-oloknya. Tibalah Tamael di penjara dan ia berkata kepada Saka, "Jika terjadi apa-apa pada pemuda itu, maka kamu sekeluarga akan dihukum mati." Ia melihat pemuda itu dan meminta segera dibukakan pintu penjara. Ia perlahan-lahan membalikkan badan pemuda itu dan alhamdulillah ternyata ia bukan Kaisar seperti dugaannya. Tamael meminta Saka untuk membebaskan pemuda itu dikarenakan dia tidak melakukan kesalahan yang parah hanya karena tidak membayar biaya masuk ke dalam kota. Tamael pun beranjak pergi. Namun Kaisar melihatnya dan mencoba memanggil dengan suara lirih, "Tamael, tolong aku." Tamael berhenti seperti ada yang memanggilnya. Dia pun menoleh dan berkata, "Apakah mendengar ada seseorang yang memanggil namaku?" Mereka menjawab, "Tidak, tuan. Mungkin itu suara tikus." Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan penjara. Pemuda yang dipenjara yang dibebaskan oleh Tamael pergi meminta kepada penjaga penjara untuk membawa Kaisar. Penjaga penjara mengizinkan mereka pergi meninggalkan penjara. Tamael pun berkunjung ke rumah Bupati Jido. Ini adalah Zidan, Bupati Sido, ayah Saka. Ia menyambut Tamael dengan ramah dikarenakan dia adalah utusan Kaisar. Zidan bertanya, apa benar Kaisar akan berkunjung kampung halamannya, yaitu tempat dia menjabat bupati? Tamael mengatakan, "Itu cuma kabar angin, jangan terlalu percaya." Tamael tidak mau mengatakan yang sebenarnya dikarenakan ia belum bertemu Kaisar. Ia pun pergi meninggalkan rumah bupati karena masih harus mencari Kaisar.
Setelah Tamael pergi, bupati memanggil Shaka anaknya untuk membahas masalah kedatangan kaisar ke daerah mereka. Ia menyuruh anaknya untuk menyiapkan sebuah bangunan khusus untuk ditempati kaisar saat berkunjung ke tempat mereka. Karena jika pelayanan mereka baik, tentu masa depan keluarga mereka akan lebih cemerlang. Shaka meminta saran ayahnya mengenai dua pemuda yang ia jebloskan ke penjara namun dibebaskan oleh Tamael. Mengenai pemuda itu, ayah Shaka mengatakan agar mencari kedua pemuda itu untuk segera dihabisi, sebab jika sampai mereka membocorkan ini saat kaisar datang, maka akan sangat membahayakan karir maupun nyawa mereka di masa yang akan datang. Di lain sisi, pemuda yang dipenjara tadi berusaha membawa kaisar yang terluka ke rumahnya. Di jalan, mereka bertemu Tamael. Kaisar berusaha memanggil Tamael. Tamael. Tamael berhenti dan melihat sosok seperti kaisar. Tamael segera bergegas menghampiri orang itu, dan lagi-lagi ternyata salah orang. Kaisar terus berusaha memanggil Tamael, namun tidak mendengar karena jarak yang jauh. Melihat kaisar sudah sulit berjalan, pemuda itu pun menggendong kaisar menuju ke rumahnya. Pemuda itu pun menjelaskan ke ibunya bahwa orang yang dia bawa pulang ke rumah ini ialah orang yang sudah menolongnya saat hendak memasuki gerbang kota. Dia bahkan dipukuli untuk menolong saya, kata pemuda itu ke ibunya. Kaisar bertanya kepada mereka, kok bisa ada orang sekeji itu di kota mereka? Mereka pun menjawab bahwa orang itu adalah keluarga Pratama, bupati di kota mereka. Tidak ada warga yang berani melawan keluarga Pratama. Bahkan uang santunan pahlawan perang ayah saya pun dikorupsi oleh keluarga Pratama. Kami tidak bisa protes karena akan berakibat dipenjarakan. Di tempat lain, Tamael mengingat kembali bahwa waktu di penjara terdapat satu orang tawanan yang belum ia periksa. Ia menduga bahwa tawanan itu ialah kaisar. Ia pun segera bergegas memerintahkan prajuritnya untuk memeriksa kembali penjara tersebut. Ayo berangkat. Kembali ke rumah pemuda, ia mendapat kabar dari keluarga bahwa kuil pahlawan tempat ayahnya disemayamkan dibongkar oleh Shaka. Mendengar hal tersebut, kaisar menjadi marah. Ia meminta untuk diantarkan ke sana. Di kuil pahlawan, Arya sudah tiba bersama Rinjani dan adiknya yang bernama Maya. Maya sangat tidak setuju atas usaha Shaka untuk menghancurkan kuil pahlawan. Rinjani menegur adiknya atas tindakannya itu dan menamparnya. Rinjani mengatakan bahwa kuil pahlawan ini akan digunakan untuk menyambut kaisar. Namun hal ini ditolak. Melihat hal tersebut, kaisar memberi logo kerajaan kepada Arkana untuk meminta bantuan kepada Tamael. Di lain sisi, Tamael sudah tiba di penjara untuk mencari kaisar, namun tidak menemukannya. Sipir penjara mengatakan bahwa tahanan yang ia cari sudah pergi bersama tahanan lain di kampungnya. Tamael pun beranjak ke sana. Di kuil pahlawan, Shaka Tamael akhirnya bertemu dengannya di jalan. Ia pun menyerahkan logo kekaisaran kepada Tamael. Tamael heran dan berkata, "Di mana kamu mendapatkan ini?"